Pernah nggak kalian ngerasain kerjaan banyak banget sampai bingung harus mulai dari mana, seharian sibuk banget, tahu-tahu udah sore dan gak ada kerjaan yang beres? Pernah? Kalau kalian pernah, berarti kalian perlu banget belajar tentang time management skill. Apa itu time management skill? Cek langsung di video ini. Halo semuanya, saya Ola. Saya adalah Business and Development Manager, dan melalui channel ini saya akan sharing ilmu tentang bisnis, marketing, dan success inspiration. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe. Nggak perlu penjelasan panjang-panjang kenapa kita semua butuh time management skill, karena udah jelas banget gimana caranya pekerjaan itu beres dalam waktu yang cukup dan semuanya kelar. Gimana caranya sih? Kenapa kok orang bisa sukses padahal kerjaannya banyak banget? Kenapa sih semua pekerjaan kamu bisa kelar padahal waktunya sama loh? Kamu sehari 24 jam, saya juga 24 jam loh. Kok kerjaanmu nggak beres sih? Langsung aja ke langkah pertama. Oke, langkah yang pertama adalah planning. Failing to plan is planning to fail. Jadi semua orang sukses selalu melakukan semuanya diawali dengan planning. Goalnya apa? Tujuannya apa? Dari goal itu sudah ada. Goal ini harus jadi kapan? Sudah ada batas waktunya. Kira-kira harus kelar kapan? Karena nggak bisa kalau modelnya saiki kena, besok rapopo. Sekarang ya nggak apa-apa, dikerjain besok ya udah nggak apa-apa. Nggak bisa kayak gitu kalau tanpa waktu, karena tanpa goal setting, tanpa kapan tujuan itu atau planning itu harus selesai, nggak akan kelar. Harus ada tenggat waktunya. Jadi pertama buat planning dulu. Kalau orang sukses biasanya udah ada planning tahunan. Pertama planning tahunan dulu. Dari planning tahunan, goal tahunan itu dipecah menjadi tujuan atau goal bulanan. Dari goal bulanan dipecah lagi menjadi goal mingguan. Kalau kalian belum punya goal tahunan, bisa juga langsung dibuat aja goal mingguan. Minggu ini saya mau ngerjain A, B, C, D misalnya kayak gitu. Hari Senin saya mau membuat apa, Selasa mau ngerjain apa, Rabu ngerjain apa, dibuat checklistnya. Misalnya hari Senin saya mau cek email, saya mau rapat, saya mau ngerjain ini. Hari Selasa saya mau ngerjain ini, mau nulis ini, mau take video ini, misalnya kayak gitu. Semua direncanakan dulu, buat checklist dulu. Nah, cara checklist ini saya adaptasi dari buku Checklist Manifesto. Kalian bisa baca melalui link di deskripsi ini. Langkah kedua adalah time boxing. Time boxing adalah pengkotak-kotaan dari checklist ini menjadi satu acara atau satu pekerjaan ini harus selesai dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian setelah jam sekian saya akan mengerjakan apa. Namanya time boxing. Time boxing ini bisa dilakukan dengan manual, coret-coret di kertas, misalnya kayak jadwal sekolah dulu loh. Jam 7 sampai jam 8 pelajarannya ini, jam 8 sampai jam 9 pelajarannya ini, jam 9 sampai jam 9.15 istirahat. Itu seperti itu namanya time boxing. Kalian bisa juga membuat lewat aplikasi sektograf. Saya suka pakai sektograf karena jelas banget di HP saya, kelihatan tampilannya bagus gitu. Atau kalian juga bisa buat dengan Google Calendar. Manapun bisa kalian gunakan yang sesuai dengan kamu sendiri. Nah, time boxing ini cocok banget buat kalian yang suka melakukan sesuatu itu mepet-mepet deadline kayak saya. Jadi kalau dengan time boxing ini kalian udah ada terjadwal, setelah ini pekerjaan ini harus selesai karena setelah ini saya mengerjakan ini. Nah, dengan begitu kalian jadi lebih disiplin, karena nggak boleh waktunya ini nanti aku buka Facebook dulu, buka Instagram dulu, misalnya kayak gitu. Karena udah ada jamnya, jam sekian saya harus fokus ngerjain ini. Nah, langkah yang ketiga, hindari gangguan.
gangguannya. Misalnya ya, kalau kalian udah punya ruangan sendiri ya pintunya ditutup supaya nggak ada orang lalu lalang, kalian jadi nggak fokus. Atau HP juga gangguan, misalnya di silent atau HP-nya dimasukkan ke laci supaya kalian nggak ada hasrat untuk pengen buka notification Twitter, pengen pengen balesin Twitter. Nah kalian karena HP masuk ke laci, kalau kalian pengen buka HP kan harus buka laci dulu, jadi itu lumayan membantu untuk menghindari gangguan. Langkah yang keempat, kalau ada yang nyela gimana? Kalau ada yang nyela bisa dibagi menjadi kita 3 kategori. Kategori pertama, penting nggak? Kalau benar-benar penting, misalnya ada kebakaran ya langsung kabur, masa harus ngerjain tugas dulu baru kabur, kan enggak. Atau ada tamu misalnya, ya pekerjaannya ditunda dulu baru menemui tamu dulu, nanti setelah tamunya pulang bisa ngerjain lagi. Kemudian kategori yang kedua, bisa dikerjakan dalam 2 menit enggak? Kalau dalam 2 menit selesai, langsung dilakukan nggak apa-apa. Misalnya angkat telepon, ada apa, oke ya makasih, oke tutup. Kalau pekerjaan itu yang nyela itu bisa dikerjakan lebih dari 2 menit, harus setengah jam, harus 20 menit atau bahkan harus sejam, ditulis dulu di notes, dicatat dulu. Habis ini mengerjain ini, dijadwalkan ke jadwal berikutnya. Atau kalau memang benar-benar penting ya perlu dikerjakan duluan. Misalnya yang sedang kalian lakukan ini nggak penting-penting banget gitu, dijadwalkan. Yang penting kalian tahu urgensinya seperti apa. Yang kelima, jangan over optimis, karena metode ini kalau kalian nggak tahu caranya estimasi kira-kira pekerjaan ini bisa selesai kapan, bisa-bisa 1 hari pekerjaannya langsung 19 pekerjaan, itu yang jelas malah kalian bisa stres sendiri. Yang penting kalian estimasi dulu, pekerjaan ini bisa dikerjakan dalam waktu sekian, biasanya saya ngerjain ini selesai kalau dalam waktu sekian. Kalau ini bisa meeting biasanya selesai 1,5 jam, ya dibuat 1,5 jam ini saya meeting, setelah ini. Jadi jangan terlalu over optimis, karena jika kalian terlalu over optimis itu yang jadi malah semakin sedikit pekerjaan yang beres, yang terjadi malah kalian yang stres sendiri. Teknik time management tadi saya adaptasi dari buku Get Things Done dan juga checklist manifesto. Kalau kalian tertarik untuk baca lewat Google Play Book, kalau saya lebih suka baca buku digital karena bisa dibawa kemana-mana dan nggak menu-menuin rak buku. Kalau kalian seperti saya, kalian bisa cek di kotak deskripsinya dan lihat di situ, mungkin langsung beli di situ supaya kalian bisa dapat ilmu lagi yang lebih bermanfaat. Oke, gimana? Tips mana yang menurut kalian paling bermanfaat? Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa klik tombol notifikasinya, karena setelah ini kita akan membahas tentang 7 pekerjaan new normal yang bisa dikerjakan di rumah yang bayarannya tinggi. Kalau kalian tertarik, jangan lupa ya klik tombol notifikasinya. Terima kasih karena kalian sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.